Wilujeng Enjing Wargi Jabar. Ayus Jabar kali ini menghadirkan edisi spesial kesehatan dalam bincang-bincang keluarga sehat bersama pakar pengobatan alternatif ala Tiongkok. Selama 60 menit ke depan, saya Nurul Aprilia akan menemani Anda dalam Keluarga Sehat. Pemirsa, sehat merupakan hal yang paling berharga bagi hidup manusia. Dari berbagai cara pengobatan alternatif, metode pengobatan Tiongkok menjadi salah satu yang paling populer. Ilmu pengobatan Tiongkok sudah terkenal pengobatannya dikenal ampuh karena para pasien yang mendapat kesembuhan yang cepat dan terkenal aman karena menggunakan ramuan alami. Dan kali ini, pemirsa, kembali saya dalam Keluarga Sehat akan berbincang lebih jauh lagi tentang pengobatan ala Tiongkok Sin Se Feng dalam edisi mengatasi masalah lambung dan jantung. Sudah hadir di studio kami sang pakarnya Sin Se Feng. Selamat pagi, Sin Se. Selamat pagi. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu Salam kembali. Sehat. Salam sehat, salam pagi. Pagi dong. Oke, baik. Kita sudah bahas beberapa penyakit tentunya ya yang diatasi oleh Sin Se Feng ini dari episode-episode sebelumnya. Ada diabetes, begitu ya, kemudian ada stroke, ada darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Dan tentunya di episode kali ini tidak kalah menarik untuk kita kupas lebih jauh, yakni mengenai lambung dan juga jantung. Betul. Kalau saya ketahui ini Sin Se, bahwa jantung dan juga lambung ini memang serupa tapi betul, tak sama. Serupa tapi tidak sama. Nanti akan kita bahas terlebih dahulu ke lambung dulu deh. Boleh. Mungkin ini adalah salah satu penyakit yang familiar, sering kita temui begitu ya di lingkungan sekitar kita, pertemanan, keluarga. Ya. Kalau boleh saya nanya, ini sebetulnya lambung ini disebabkan karena apa sih? Pola makan. Udah. Pola makan Pola lagi makan dan yang lagi. salah. Jadi begini, pencernaan itu dari ujung sampai ujung, oke? Nah, begitu makanan masuk atau air masuk itu ke lambung. Nah, lambung ini full bekerja 24 jam. Tidak pernah berhenti, dia peras terus gitu. Nah, begitu ada salah makan, contoh nih, kita makan kerupuk atau rempeyek atau rengginang, sesuatu yang keras. Betul. Nah, kebiasaan orang Indonesia, maaf ya, itu mengunyah paling banyak 5 kali. Oke? Terima tidak terima, ini kenyataan. Tidak ada yang makan kerupuk sampai dengan 32 kali mengunyahnya. Nggak ada. Nah, itu masih keras. Serpihan itu masih banyak yang tajam. Begitu masuk ke lambung, nah ini lambung peras. Seret, seret, seret. Itu luka. Nah, itu yang bisa menyebabkan. Awal mungkin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi lama-kelamaan dinding lambung semakin tipis. Salah satunya karena makanan yang keras, kerupuk, ya, salah gitu satunya, ya. itu keripik, satu. betul. Keripik. Nah, selain itu? Kedua, ditambah maaf, mungkin sesuatu yang asam. Contoh, teh. Teh asam. Teh mengandung asam. Baik. Oke. Kemudian, maaf, kopi. Kopi zaman sekarang apalagi? Di coffee shop ya. Iya, betul. jadi bukan minum kopi gitu, tapi minum air gula. Manis ya? Manisnya betul. terlampau. Nah, itu yang bahaya. Gula pasir itu jahat, awas gitu loh ya. Nah, kemudian lagi sesuatu yang mengandung getah. Kayak contohnya seperti apa? Pisang mengandung getah. Duku, nangka, manggis, tales, itu getahnya jahat loh. Okay. Contoh, kamu makan duku, kamu kupas duku, kamu makan, ini tangan lengket nggak sama getahnya? Lengket. Nah, itulah getahnya. Itu yang bisa bikin usus lengket. Penyebab utama kanker usus. Berarti selain kita buah-buahan kan, ini buah-buahan baik untuk kesehatan, baik. Saya nggak bilang itu jelek. Tapi ternyata ada sesuatu yang berlebih. Betul. Itu juga nggak bagus. Okay. Kalau kita makan buah yang mengandung getahnya terlampau banyak, nah itu menjadi bahaya. Berarti memang porsinya di sini yang harus diatur ya. Makanan yang keras-keras, makan buah-buahan yang mengandung getah, itu boleh saja, tapi harus bisa kontrol. Ya. Jangan berlebihan. Begitu kebanyakan orang itu berlebih. Betul. Kebanyakan orang. Karena suka mungkin ya terus-terusan Contoh, konsumsi. Ibu-ibu kalau makan bakso gimana? Cabenya gimana? Betul. Yang asam Berapa itu cukanya, sendok? betul. Cukanya berapa? Ayo. Gitu loh. Cabenya belum sausnya sampai merah, merona begitu, menyala gitu. Aduh, hati-hati itu. Itu bisa bikin kikis dinding lambung. Yang sakit siapa? Diri sendiri. Bukan saya. Gitu loh. Pedas boleh. Pedas gunanya untuk apa sih? Untuk merangsang nafsu makan. Betul. Pedas itu untuk merangsang nafsu makan. Tapi kalau pedasnya itu berlebih, itu jadi penyakit.
Awas, hati-hati. Itu. Berarti salah satunya kuncinya adalah pola makanan yang memang harus sehat. Iya. Jangan berlebihan, apalagi pedas ya juga Betul. salah satu makanan yang bisa memicu terjadinya penyakit Iya. lambung ini. Kayak gitu. Karena memang ini based on my experience gitu ya, Sinse. Saya sering makan pedas, kemudian keluhannya kadang di malam hari itu saya ngerasa badan udah capek tapi otak masih bekerja. Apakah itu salah satu Efek dari lambung. efek dari lambung itu? Penyakit lambung itu tidak terjadi seketika waktu. Kamu makan pedas hari ini langsung sakit. No, tidak. Itu berkesinambungan. Oke. Lama. Kamu sering makan kerupuk atau keras, kamu sering makan yang bergetah, itu bukan hari itu langsung sakit, tapi lama. Nah, begitu sakit, maaf ya, ini dada sesak. Nafasnya pendek. Itu satu. Kedua, maaf, sakit kepala seperti ada yang mencengkeram di belakang. Itu dua. Ketiga, itu kepala oleng, keleyeng-keleyeng. Kalau bahasa Sunda bilang keleyeng-keleyeng ya. Bahasa saya itu vertigo. Vertigo. Muter dia, gitu loh. Keempat, loyo, lemes, tidak ada tenaga. Pengennya rebahan mulu. Iya. Gitu. Oke. Pengennya tiduran mulu. Itu dia tidak ada tenaga. Nah, itu sometimes dari sesak napasnya itu orang salah mendiagnosa, oh ini jantungnya nih. Oke, ini yang menarik nih. Nah, ini jantung. Sebenarnya jantungnya nggak apa-apa. Perbedaan yang sangat menyolok, kalau orang yang sakit jantung, contoh koroner. Jadi jantung ini organ. Ini pipanya 3. Nah, jika satu sumbat, itu pasti tembusnya dari depan sampai belakang. Cus, tembus. Itu sakit tidak hilang. Full 24 jam. Itu sakit jantung koroner. Beda lagi dengan klep. Klep jantung nih. Jantungnya bagus. Pipa-pipanya bersih. Tapi klepnya bermasalah. Oke. Kakinya bengkak. Oke, baik. Berarti sebelum kita bahas mengenai jantung, Sinse ini tadi penyakit asam lambung biasanya kalau dari pengobatan Sinse sendiri ada apa namanya? Terapi ada, ya, ada obat terapi. ada. Seperti apa sih terapi yang dilakukan Sinse Fong sendiri terhadap pasien yang mengidap penyakit asam lambung salah satunya? Seperti apa yang dilakukan? Cek dulu dong. Jadi si pasien ini keluh, datang dengan keluhan. Oh, Sinse, saya sesak napas. Saya nggak tahu nih penyakitnya apa. Oke. Coba Ibu duduk sebentar, saya bome. Saya cek dulu nadinya. Saya cek nadinya, saya rasakan, oh ternyata ini masalahnya hanya lambung. Baik. Hanya lambung. Udah pola makan. Nanti saya ambil kertas, saya tulis nih, Ibu tolong pantang ini dulu. Sementara, selagi berobat. Kasih obat lambung, naik keranjang terapi, saya terapi sebentar, cek. Urat itu nggak mungkin bohong. Urat itu tidak mungkin bohong. Saya pegang urat lambung, pasti sakit. Tapi kalau saya pegang urat ginjal, itu nggak bakal sakit. Karena apa? Ginjalnya bagus. Saya pegang urat jantung, nggak bakalan sakit. Kenapa? Ya jantungnya bagus gitu. Masalahnya cuma satu, di lambung. Di lambung. Tapi kalau jantungnya bermasalah, oh pasti sakit. Gitu. Ya. Kalau memang jantungnya bermasalah, entah itu bolong, entah itu klepnya, atau itu koroner, atau itu bengkak, pasti urat jantungnya sakit. Itu nggak bisa dibohong. Luar biasa. Berarti memang bisa kita katakan lambung ini penyakit yang menyerupai seperti jantung. Betul. Tapi selain ini masalah lambung ya, selain penyakit asam lambung, adakah penyakit lain begitu yang berhubungan dengan lambung langsung, Sinse, yang sudah ditangani oleh Sinse sejauh ini? Pasien selain asam lambung. Kanker usus ada. Baik. Ada kanker usus. Terapinya sama, ditotok seperti apa? Oh, kalau kanker usus nggak boleh ada penerapian. Namanya cancer itu tidak boleh ada urut-urutan. Tidak boleh ada penerapian, tidak boleh ada urut atau pemijatan. Tidak boleh. Jadi biasanya seperti apa yang hanya dilakukan? Dengan obat. Oke, langsung obat ini ya, salah satunya obat, gitu. kapsul. Karena apa? Cancer itu sifatnya berkembang biak, memecah belah, memecah diri. Begitu kena tekanan atau rangsangan, itu dia pecah, terbawa sama aliran darah, tumbuh di tempat yang lain. Artinya apa? Penyebaran. Itu yang bahaya. Luar biasa. Berarti memang pentingnya mengatasi salah satu penyakit dengan pengobatan yang tepat, pemirsa. Luar biasa. Sinse, nanti akan kita lanjutkan lagi selepas jeda berikut karena mau ada yang lewat dulu nih. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Keluarga Sehat di iNews Jabar.